Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sekarang kita memasuki materi yang kedua di mata kuliah biokimia, yaitu mengenai karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan salah satu biomolekul yang kita pelajari pada semester ini, setelah sebelumnya semua mahasiswa mempelajari biomolekul yang lain dengan Priska. Jadi untuk materi karbohidrat ini yang akan kita bahas yaitu pertama mengenai gambaran umumnya, kemudian fungsi karbohidrat, dilanjutkan dengan klasifikasi karbohidrat beserta dengan contohnya. Saya rasa di sini semua mahasiswa pasti tahu ya apa itu karbohidrat, fungsinya, contoh. Mungkin yang perlu diperdalam adalah mengenai klasifikasinya. Bagaimana tidak, karena setiap hari kita pasti makan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum. Jadi karbohidrat itu tersusun atas karbon atau C dan hidrat atau air yaitu H2O. Nah, rumus atau formulanya itu adalah Cn dalam kurung H2O kurung tutup N, di mana C ini adalah karbonnya, H2O ini hidratnya ya. Jadi untuk namanya nanti bergantung pada jumlah N-nya. Nah, di sini apakah yang dinamakan dengan karbohidrat? Jadi secara kimia, karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksikarbonil. Nah, apa yang dimaksud dengan polihidroksikarbonil? Jadi senyawa yang mengandung gugus hidroksi atau gugus OH dan karbonil yaitu C rangkap 2O. Jadi bisa dilihat di sini ada gugus OH ya ini ya. OH kemudian ada karbonilnya ini. Nah, kita lanjutkan lagi pada pengertiannya. Jadi karbohidrat merupakan senyawa polihidroksikarbonil, bisa berupa aldehid atau keton, atau senyawa yang jika dihidrolisis menghasilkan polihidroksikarbonil. Jadi bisa merupakan senyawa polihidroksikarbonil atau senyawa lain yang jika dihidrolisis akan menghasilkan senyawa polihidroksikarbonil. Nah, di sini polihidroksikarbonilnya bisa dalam bentuk aldehid atau juga bisa dalam bentuk keton. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Di sini karbohidrat itu mempunyai rumus molekul ini ya, jadi sama seperti yang tadi, bisa CnH2O kurung tutup N atau CH2O N. Nah, ini tergolong dalam monosakarida. Nah, jadi karbohidrat ini dikenal juga sebagai sakarida. Sakarida ini nama latin dari gula, gitu. Nah, di bagian bawah ini, gambar-gambar ini merupakan beberapa contoh struktur yang biasanya ditampilkan untuk menggambarkan karbohidrat. Jadi, kalau bentuknya seperti ini dinamakan dengan proyeksi Fischer. Untuk 1, ini berarti atom C pertama, di sini atom C kedua, atom C ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi ini contohnya adalah yang memiliki atom C6. Di sini untuk nomor 1, ini kan atom C punya 4 tangan ya, bisa mengikat 4. Nah, karena keempat-empatnya ini mengikat atom yang berbeda, maka pada atom C yang pertama ini dinamakan sebagai C chiral. Nah, ini ya, jadi mengikat atom H, kemudian mengikat atom O, kemudian yang bawah ini mengikat atom C. Jadi C pertama dinamakan sebagai atom C chiral.
Itu proyeksi Fisher. Selanjutnya, selain dengan proyeksi Fisher, bisa juga ditampilkan dalam bentuk proyeksi zigzag. Kalau Fisher lurus, kalau zigzag ya bentuknya zigzag begini ya. Kemudian bisa juga dengan proyeksi Mills. Kemudian ada proyeksi Haworth seperti ini. Dan ada dengan konformasi kursi atau chair conformation. Gini. Jadi kalau misalkan dalam bentuk siklik seperti ini ya, Mills, Haworth sama yang kursi, maka yang membentuk siklik itu ini atom C pertama dan atom C kelima ini akan berikatan dengan atom O-nya. Bisa dilihat di sini seperti ini. Itu tadi gambaran umumnya. Sekarang kita bahas fungsinya. Untuk fungsi saya rasa semuanya pasti tahu. Yang pertama fungsinya sebagai penyimpan energi. Nah, untuk penyimpan energi contohnya ini adalah starch atau amilum atau nama lainnya adalah pati. Memang ini diperoleh dari hasil fotosintesis dari tumbuhan, di mana hasilnya ini nanti akan dikonsumsi oleh makhluk hidup melalui respirasi. Nah, pati atau amilum ini merupakan cadangan gula yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Nah, ini strukturnya seperti ini pati ya. Nah, kemudian fungsi yang lainnya adalah lanjut penyusun struktur pada tanaman. Ini. Nah, strukturnya ini yang ini ya. Ini kan ada dua, jadi yang sebelah kanan. Nah, penyusun struktur pada tanaman ini contohnya adalah selulosa. Jadi, pada gambar ini, yang ini adalah struktur kimia dari selulosa. Nah, untuk selulosa, ini molekulnya itu ini ya, besar karena merupakan suatu polimer dan selulosa ini bisa dicerna hanya pada makhluk hidup ruminansia dan serangga. Serangganya itu khusus untuk yang pemakan kayu. Jadi pada makhluk hidup yang memiliki enzim selulosa. Ini kemudian fungsi yang lain adalah komponen struktur atau penyusun struktur pada binatang. Nah, ini adalah struktur dari kitin. Jadi kitin itu juga termasuk polisakarida, di mana ini memiliki unsur nitrogen. Jadi ini ya, ada nitrogennya. Biasanya kitin ini berfungsi sebagai penyusun kerangka luar dari serangga dan arthropoda seperti kepiting atau kumbang. Ini. Kemudian fungsi yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah sebagai pengenalan molekuler atau molecular recognition. Saya ambil contoh di sini adalah virus influenza ya. Jadi di sini virus influenza itu ini yang warna ungu, batang ungu ini namanya hemaglutinin. Jadi hemaglutinin ini nanti yang akan ini sebagai reseptornya. Target reseptornya itu adalah asam sialat. Jadi virus influenza ini akan menempel pada hostnya atau sel hostnya itu melalui asam sialat ya, di mana asam sialat ini terikat pada glikoprotein pada permukaan membran sel. Jadi begini ya prosesnya. Itu tadi adalah fungsi dari karbohidrat. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah mengenai klasifikasi dari karbohidrat atau klasifikasi dari gula. Jika dibedakan, maka karbohidrat ini ada yang bentuknya sederhana dan ada yang bentuknya kompleks. Nah, untuk karbohidrat sederhana ini tersusun dari 1 sampai 10 gula. Nah, untuk yang sederhana ini kemudian nanti akan dibagi lagi menjadi monosakarida, di mana karbohidrat tunggal, disakarida, di mana tersusun dari 2 unit monosakarida. Yang ketiga adalah oligosakarida yang tersusun dari 3 sampai 10 unit monosakarida. Nah, ini adalah beberapa makanan
yang mengandung monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contohnya ini ya makanannya, dimana kalau monosakarida itu biasanya ada pada ada pada buah, sayur, madu, kemudian disakarida ada pada gula dan susu. Untuk polisakarida, contohnya adalah makanan-makanan yang mengandung amilum, bisa kentang, jagung, kemudian ada juga bisa juga dalam bentuk daging. Untuk yang karbohidrat kompleks, ini tersusun lebih dari 10 gula. Nah, jadi ada polisakarida yang mengandung banyak sekali monosakarida. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah monosakarida. Nah, ini merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena tidak dapat dihidrolisa lagi, tidak dapat dihidrolisis ya. Nah, ini dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan glikosida membentuk molekul yang lebih kompleks. Contohnya di sini glukosa dan fruktosa. Seperti saya jelaskan di awal tadi, jadi karbohidrat itu kan merupakan senyawa polihidroksi karbonil ya, di mana polihidroksi karbonilnya itu bisa dalam bentuk aldehid atau dalam bentuk keton. Di sini kita lihat di sini ya strukturnya. Untuk glukosa ini polihidroksinya ini merupakan suatu aldehid, di mana C berikatan rangkap 2 dengan O dan hidrogen. Jadi ini merupakan aldehid. Kemudian fruktosa di sini adalah contoh dari karbohidrat di mana polihidroksi karbonilnya adalah suatu keton. Nih, C rangkap 2O di mana C-nya kemudian mengikat R. R-nya ini rantai samping ya. Gini. Jadi atom C-nya sama-sama 6, hanya yang membedakan adalah polihidroksi karbonilnya. Kalau aldehid contohnya adalah glukosa, kalau keton contohnya adalah fruktosa. Nah, ini adalah monosakarida berdasarkan gugus fungsi dan jumlah C-nya. Jadi kalau C-nya ada 3 namanya triosa, 4 tetrosa, dan lain sebagainya. Nah, kedua penggolongan ini dapat digabungkan. Ya, contohnya eritrosa adalah suatu aldotetrosa. Aldotetrosa ini berarti aldehid. Gitu. Kemudian ribulosa adalah suatu ketopentosa. Ribulosa ini gini ya. Oke, selanjutnya adalah ini merupakan beberapa monosakarida penting yang juga wajib kita ketahui, di mana gliseraldehid itu merupakan yang paling sederhana karena jumlah C-nya paling sedikit ya. Kemudian glukosa merupakan hal yang karbohidrat penting dalam diet. Yang paling manis adalah fruktosa. Galaktosa itu penyusun untuk gula susu yang ada dalam susu. Kemudian ribosa yang ditemukan pada RNA. Ini yang paling manis itu fruktosa. Ini adalah strukturnya. Ada gliseraldehid, ribosa, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Selanjutnya kita belajar mengenai gula reduksi. Jadi gula reduksi itu adalah gula yang dapat direduksi oleh reagen pengoksidasi. Terkait dengan oksidasi reduksi sudah pernah kita pelajari di kimia dasar, jadi saya anggap semua mahasiswa sudah paham ya. Nah, reagen yang bisa digunakan untuk ini ya, sebagai reagen pengoksidasi, contohnya barfood, di mana yang berperan adalah ion Cu2+, ada Benedict, ada Velling, ada Tollens. Di sini semua monosakarida itu adalah gula reduksi. Nah, contohnya ini ya reaksinya. Ada glukopiranosa. Ini merupakan glukosa. Oh ya, di sini kan ada beta, kemudian strip D, strip glukopiranosa. Nah, ini sudah pernah di kimia organik sudah dibahas ya. Yang beta itu kalau OH-nya ada ke bawah atau ada ke atas pasti sudah bisa ya membedakan yang lainnya.
Jadi untuk yang balik lagi ke gula reduksi, untuk glukopiranosa ini jika dihidrolisis ya, ini ya deglukosa, bukan hidrolisis ini ya, maksudnya berkesetimbangan atau bisa dalam bentuk deglukosa. Ini aldehidnya ini bisa dioksidasi menjadi glukonat. Nah, ini karena bisa direduksi di sini, maka glukosa ini disebut sebagai gula reduksi gitu. Jadi gula reduksi itu gula yang dapat direduksi ya. Nah, yang direduksi itu apa? Nah, bisa aldehidnya gitu. Kemudian di sini ada disakarida. Disakarida tersusun dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidiknya yang mana? Nah, yang ini. Jadi ikatan glikosidik ini untuk masing-masing jenis disakarida itu bisa berbeda ya. Atom C yang keberapa yang berikatan. Untuk selubiosa itu merupakan disakarida yang tersusun dari glukosa dan glukosa. Nah, yang ikatan glikosidiknya itu terbentuk antara atom C pertama glukosa dengan atom C keempat dari glukosa yang lain. Ini ikatan glikosidiknya, jadi ikatan glikosidiknya adalah beta 1,4. Kemudian selanjutnya contoh lainnya adalah maltosa. Nah, maltosa tersusun dari glukosa dan glukosa, di mana di sini ikatan glikosidiknya itu bukan lagi beta yang berperan, tapi alfa. Jadi alfa 1,4. Maksudnya adalah alfa di mana yang berikatan adalah atom C pertama dan atom C keempat. Selanjutnya di sini adalah sukrosa. Sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa, di mana ikatan glikosidiknya dari alfa 1 dan beta 2. Ada laktosa di sini seperti ini ya, tersusun dari galaktosa dan glukosa. Strukturnya seperti ini. Untuk ujiannya nanti ini ya, tidak perlu menghafalkan strukturnya harus seperti ini, digambar satu-satu seperti itu, tidak perlu. Jadi hanya perlu saya rasa hanya perlu mengingat kalau selubiosa itu tersusun dari monosakarida apa dan monosakarida apa, kemudian ikatan glikosidiknya itu pada atom yang keberapa, gitu saja. Jadi tidak perlu menggambar. Selanjutnya adalah oligosakarida. Nah, oligosakarida ini tersusun lebih banyak monosakarida ya, di mana dengan ikatan glikosida umumnya terdiri dari 3 sampai 10 monosakarida. Di sini saya ambil contoh adalah rafinosa yang tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian ada stasiosa tersusun dari 4 monosakarida yaitu galaktosa lagi, glukosa, dan fruktosa. Strukturnya seperti ini. Selanjutnya polisakarida. Di sini polisakarida itu ada yang homopolimer dan heteropolimer. Untuk homopolimer ini tersusun dari monosakarida yang sejenis, heteropolimer tersusun dari monosakarida yang beragam. Untuk homopolimer maupun heteropolimer ini dibedakan lagi, ada yang bentuknya linier atau lurus, kemudian ada yang bentuknya bercabang. Adapun fungsi dari polisakarida ya bisa dalam bentuk untuk penyimpanan, contohnya adalah pati dan glikogen. Kemudian sebagai fungsi struktural, sebagai penyangga, pelindung, kemudian pelumas. Itu tadi fungsinya. Kita untuk struktural contohnya tadi sudah sempat dibahas ya di depan. Kemudian kita bahas mengenai pati atau amilum. Di sini
Pati atau amilum itu merupakan polisakarida yang tersimpan dalam tumbuhan. Nah, ini merupakan homopolimer yang terdiri dari alfa-D-glukosa. Jadi penyusunnya itu hanya glukosa saja, alfa-D-glukosa saja. Makanya disebut sebagai homopolimer. Nah, terdiri dari dua komponen, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa itu berkisar 50-300 unit glukosa. Nah, sifatnya linear dan larut dalam air. Amilopektin berisi sekitar 5.000 unit glukosa dan ini merupakan bercabang dan tidak larut dalam air. Jadi pati itu ya, ini ada pati atau amilum itu ada yang amilosa, ada yang amilopektin. Amilosa yang linear ya, kemudian amilopektin yang bercabang. Nah, untuk yang amilosa di sini ikatan glikosidanya itu antara alfa 1,4 nih, alfa 1,4. Kalau amilopektin, nah sama juga alfa 1,4 glikosida, kemudian antar cabangnya, maksud saya antar gimana ya, molekulnya. Jadi ini ya, misal amilosa ini kan kemudian nanti ada cabang. Nah, cabangnya itu ikatan glikosida dengan ikatan alfa 1,6. Selanjutnya adalah glikogen. Nah, glikogen ini merupakan polisakarida yang tersimpan dalam hewan. Strukturnya mirip amilopektin karena merupakan struktur yang bercabang, di mana percabangannya itu adalah alfa 1,6. Karena bercabang, jadi sifatnya tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik non-polar. Contoh pelarut non-polar seperti kloroform. Kemudian itu ya. Contoh yang lainnya adalah selulosa. Nah, selulosa ini adalah polisakarida yang tersimpan dalam tanaman, khususnya dalam dinding sel. Strukturnya ini ya, linear beta-D-glukosa. Nah, selulosa ini tidak dapat dicerna oleh mamalia. Jadi yang bisa mencerna itu adalah makhluk hidup yang memiliki enzim selulosa. Ya, biasanya itu adalah makhluk hidup ruminansia, sapi, kambing, yang seperti itu ya. Ini strukturnya seperti ini. Kemudian ini ya, kita bedakan antara selulosa, kemudian pati dan glikogen. Sebenarnya ikatannya itu sama-sama pada ikatan 1,4. Nah, yang membedakan itu hanya konformasinya. Kalau yang selulosa itu beta, kalau pati dan glikogen itu adalah alfa. Perbedaan ikatan antara beta dan alfa ini akan bisa dilihat sendiri ya, merubah strukturnya. Kalau yang ini linear gini ya, yang ini agak setengah lingkaran, berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini tadi strukturnya. Selanjutnya adalah kitin. Nah, kitin itu adalah polisakarida yang tersimpan dalam hewan, khususnya eksoskeleton dari beberapa invertebrata, yaitu insek, serangga, dan krustasean. Nah, kitin ini tersusun dari N-asetil-diglikosamin, jadi ada atom N-nya, ada atom atau unsur N-nya dalam polimernya ini. Ikatannya, glikosidanya ini ya, strukturnya seperti ini. Itulah tadi materi mengenai karbohidrat terkait dengan fungsi, klasifikasi, kemudian contohnya juga struktur. Untuk materi yang belum dipahami atau perlu dibahas lebih lanjut, nanti bisa chat di WA group, kita bahas bersama. Jika perlu nanti saya buatkan video tersendiri terkait dengan materi yang belum dipahami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.